Selamat pagi. Jumpa lagi kita di Sekolah Minggu GKJ Tirtawening Online. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa bangun, kita bisa buka mata, kita bisa bernafas dengan gratis. Gak mudah loh bernafas dengan gratis. Ya, semua itu karena berkat Tuhan. Mari kita semua bergembira menyambut hari ini. Kita bersama-sama akan mengawali sekolah minggu kita dengan satu pujian. Marilah kita bergembira. Ya, mari kita terus bergembira. Kita puji nama Tuhan dengan satu pujian. Marilah kita bergembira. Boleh tepuk tangan? Atas segala pencobaan yang ada di dunia. Ya, anak-anak, perlu kita tahu bahwa kalau kita bergembira, hati kita senang, itu di masa-masa pandemi sekarang ini, itu menambah imun kita, menambah kekuatan kita. Untuk itu anak-anak terus bergembira, anak-anak terus puji Tuhan, anak-anak terus mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Ya, kita bersama-sama mau berdoa sebelum melanjutkan sekolah minggu kita. Ya, tutup mata, rapatkan tangan, kita tunduk kepala, kita bersama-sama akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang padamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat penyertaan Tuhan dan karunia Tuhan buat hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan buat semua yang telah Kau sediakan buat kami, yang boleh kami nikmati, boleh kami rasakan, dan boleh kami pikirkan untuk hari ini. Tuhan, hari ini bersama-sama akan sekolah minggu online, sekolah minggu seperti biasa, namun biarlah Tuhan terus hadir di dalam hati kami, Tuhan terus hadir di dalam pertemuan kami pada saat ini. Tuhan, bukakan mata hati kami, bukakan telinga kami, agar kami terus bisa dengar-dengaran firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang barangkali saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Yang sedang bersusah hati, Tuhan akan hiburkan. Yang dalam kelemahan, Tuhan akan berikan kekuatan. Ampuni Tuhan setiap dosa dan kesalahan kami. Doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami alaskan dalam pengorbanan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, anak-anak, bersama-sama kita akan pujikan satu pujian lagi supaya kita terus gembira dan kegembiraan kita bisa mengobati kita. Hati yang gembira adalah obat. Boleh bangkit berdiri, boleh sambil duduk. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat
keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, kita semua sudah puji nama Tuhan, kita sudah bergembira, dan nama Tuhan terus diagungkan. Namun kita tetap butuh makanan. Ya, siapa yang sudah makan? Ya, Puit berharap bahwa semua sudah makan, semua sudah minum susu, sudah sarapan, atau minum apapun yang menghangatkan kita, supaya kita terus dikuatkan, baik dalam iman maupun dalam kehidupan kita. Sebelum kita terima firman Tuhan sebagai makanan bagi rohani kita, bersama-sama kita mau berdoa. Ya. Mana tangan, mana berdoa. Tuhan, tolonglah siapkan hati kami, tolonglah kami, kuatkan kami, dan hadirlah Engkau bersama kami, agar kami boleh terus dikuatkan untuk belajar dan mendengar firman Tuhan. Ampuni Tuhan setiap dosa kami, dan kami juga berdoa untuk Ibu Harji yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan urapi, agar apa yang dipersiapkan boleh berkenan di hati Tuhan dan boleh terus menguatkan iman kita, iman kami. Ampuni Tuhan setiap dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin. Halo, hai, selamat pagi. Ketemu lagi di Sekolah Minggu Online. Bagaimana kabarnya? Semua sehat ya? Puji Tuhan. Anak-anak tadi sudah memuji nama Tuhan dengan semangat. Sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita akan minta penyertaan Tuhan dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang berkata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari, sehingga kami boleh bertemu kembali meskipun lewat online. Tuhan Yesus, berilah kami Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan dan yang kami dengar hanya seturut dan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, berilah kami Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan dan apa yang kami terima hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan firman-Mu tertanam di dalam hati kami, anak-anak-Mu ini, sehingga menjadi pedoman
menjadi pondasi di dalam iman kami selama kami hidup di dalam dunia ini, dan anak-anak-Mu semakin melekat dengan Engkau ya Tuhan, dan akan setia sampai akhir hidupnya. Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan. Tuhan, ampunilah segala tingkah laku kami, tutur sapa kami, dan semua perbuatan kami yang sengaja maupun yang tidak sengaja, yang selalu menyakiti hati Tuhan dan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini berjudul tak lelah berharap pada Allah. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 21. Anak-anakku, siapa yang pernah menang dalam perlombaan? Misalnya lomba makan kerupuk, lari, ngipasi balon, dan lain-lain. Perasaannya pasti senang atau bangga banget. Anak-anak, siapa yang masih ingat cerita tentang Nabi Elia yang menang lomba membakar korban kepada Allah tanpa menyalakan api? Nabi Elia senang karena menang. Tapi ada satu orang yang marah karena kalah. Namanya Isabel, yaitu istri Raja Ahab. Dia ingin membalas dendamnya kepada Nabi Elia. Nabi Elia menjadi sangat takut. Dia melarikan diri ke padang gurun. Sinar matahari sangat panas, sangat menyengat sekali. Anak-anakku, karena udaranya sangat panas, Nabi Elia berlindung di bawah semak-semak atau pohon. Wajahnya pucat sekali. Terus Elia ini mengeluh, "Tuhan, aku sudah tak tahan lagi. Sebab aku sudah bekerja keras untuk Tuhan." Lalu dia berbaring. Dan tertidur. Ini ya anak-anak, berbaring dan tertidur di bawah pohon atau di semak-semak. Tapi tiba-tiba ada tangan yang menyentuhnya. Ada tangan yang menyentuhnya, menyentuh tangannya Elia. Siapakah ya kira-kira? Karena Elia cuma sendiri. Ternyata itu adalah tangan malaikat Tuhan. Lalu Nabi Elia sambil mencari-cari bau, sambil ada bau yang sedap ini, lezat sekali. Lalu dia membuka matanya. Dia melihat ada roti, ya. Terus roti ini roti bakar yang hangat dan air minum. Lalu Nabi Elia bangun.
Terus juga ada suara, "Ayo, bangunlah, kamu kan lapar, makanlah dan minum," kata malaikat dengan lembutnya. Tanpa menunggu lama, Nabi Elia menyantap roti dan minum air itu. Anak-anak, Elia masih sangat lelah sekali. Dia lalu tidur lagi. Tapi malaikat Tuhan membangunkannya. Dan malaikat Tuhan menyatakan, "Elia, makanlah, makan lagi, supaya badanmu kuat." Terus kata malaikat, "Kamu harus makan yang banyak, supaya badanmu segar." Dan Elia pun makan. Ternyata benar, sesudah menghabiskan semua makanannya, badannya menjadi segar kembali. Dia lalu mendaki gunung dengan cepat karena tenaganya sudah kuat dan segar. Sampai di gunung, Nabi Elia melihat ada gua. Dan Nabi Elia masuk ke dalamnya. Dia ingin menginap di dalam gua itu. Tapi tiba-tiba terdengar suara Tuhan. Didengarkan ya, dicari. Kok ada suara? Di mana dia suaranya? Ternyata suara Tuhan yang seperti ini. "Elia, sedang apa kamu di sini?" Itu pertanyaan Tuhan. Terus jawab Elia, "Saya sudah bekerja keras untuk Tuhan. Sekarang saya sedang bersembunyi karena dikejar-kejar oleh Raja Ahab dan Isabel." Jawab Elia. Anak-anakku, Nabi Elia terus mengatakan kepada Tuhan bahwa Elia sudah bekerja. Begini, Nabi Elia mengatakannya, "Tuhan, saya sudah bekerja keras untuk Tuhan. Sekarang saya sedang bersembunyi karena dikejar-kejar oleh Raja Ahab dan Isabel." Jawab Elia. Terus Nabi Elia terus di dalam gua. Lalu ada suara lagi dari Tuhan. "Keluarlah, keluar. Aku akan memberi tugas kepadamu," perintah Tuhan. Lalu Nabi Elia menuruti. Elia keluar dari gua. Tiba-tiba datanglah angin topan yang dahsyat. Batu-batu berhamburan dari gunung. Ya. Tetapi Tuhan belum bicara. Waktu datang angin topan dan yang dahsyat ini belum datang, belum ada suara lagi. Ini angin topannya. Ini angin topan. Ada angin topan, terus batu-batu ini berserakan, berhamburan dari gunung. Tapi belum ada suara Tuhan lagi. Setelah itu, datanglah api. Datang api. Api menyala-nyala. Terus pikirnya Nabi Elia, barangkali Tuhan akan bicara setelah ada api ini. Ternyata Tuhan juga belum bicara.
sudah tadi ada gempa bumi bareng bersamaan dengan angin topan, sudah ada api, batu-batunya sudah berserakan, tapi Tuhan belum bicara. Terus ternyata ada angin yang sangat lembut. Terus ada suara dari Tuhan. Elia, sedang apa kamu di sini? Tanya Tuhan. Terus Elia menjawab, Tuhan, saya sudah bekerja keras untuk Tuhan. Sekarang saya sedang bersembunyi karena dikejar-kejar oleh Raja Ahab dan Isabel. Anak-anakku, Tuhan berkata, Elia, kembalilah ke Damsyik. Setelah itu, Tuhan memberi tugas kepadanya. Terus Nabi Elia disuruh kembali ke Damsyik. Dengan semangat, Nabi Elia kembali berjalan menuju ke Damsyik. Sebelumnya Elia merasa takut sekali dikejar-kejar oleh Raja Ahab dan Isabel. Namun sekarang Nabi Elia tahu bahwa Tuhan selalu menyertai Nabi Elia di segala keadaan. Begitu juga dengan kita. Kita akan selalu disertai oleh Tuhan dimanapun berada, dimanapun keadaan kita. Nah, anak-anak, supaya lebih jelas dan selalu ingat firman Tuhan, terutama tentang Nabi Elia ini, mari kita saksikan film ini. Selamat menyaksikan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Katanya, Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba, seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, Bangunlah, makanlah. Ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu.
Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. firman Tuhan kepadanya, Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu, raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Anak-anak, saatnya mengerjakan aktivitas. Aktivitasnya yaitu membuat seperti ini. Membuat suara Tuhan yang menghubungkan pertanyaan Elia sedang apa kau di sini, yaitu waktu terjadi milih. Di sini ada pilihan, yaitu ada pilihan angin lembut, angin topan, api, terus gempa bumi. Terus anak-anak, ini kalau udah ada contohnya ya, ini contohnya saya membuat seperti ini, Bu Guru membuat contoh seperti ini, yang terhubung suara Tuhan, yaitu pas Tuhan bertanya, Elia sedang apa kau di sini, yaitu angin lembut. Ini gambari angin lembut seperti ini, terus ditulisi seperti ini. Terus seperti ini ya contohnya ya. Ditunggu jawabannya di WA Sekolah Minggu Tirta Wening. God bless you, selamat mengerjakan. Adik-adik, tadi sudah dengar firman Tuhan ya? Ya, sudah dengar cerita tentang bagaimana Nabi Elia. Ya, sudah tahu bagaimana Nabi Elia mendapat percobaan, ketakutan karena Ratu Isabel akan membunuhnya. Dia takut untuk dikejar-kejar karena akan dibunuh. Kemudian dia melakukan perjalanan yang jauh. Ya. Adik-adik udah tahu tadi. Dan apa yang terjadi? Dia mengalami kelesuan dalam iman. Kemudian dia mendapat kekuatan dari Tuhan karena makanan yang disediakan oleh Tuhan. Kemudian dia kuat berjalan lagi selama 40 hari, 40 malam. Luar biasa ya anak-anak. Nah, biarlah apa yang diterima, apa yang dialami oleh Nabi Elia boleh menguatkan iman kepercayaan kita, terus percaya dan takut akan Tuhan. Ya, anak-anakku, teruslah mengasihi Tuhan, walau di dalam badai, walau dalam gelombang pencobaan, maupun di dalam deraan kehidupan setiap hari, seperti yang terjadi pada saat ini selama pandemi ini.
Ya, jangan lupa tugas kalian. Ya, apa peristiwa yang menghubungkan dan kejadian apa yang diterima oleh Nabi Elia? Jangan lupa tugasnya kalau sudah selesai dikirim di grup sekolah minggu, ya. Sekolah minggu. Sebelum kita berpisah, jangan lupa terus berdoa, kuatkan hati, kuatkan iman, dan selalu bergembira bersama Tuhan dan bersama keluarga. Kita akan akhiri sekolah minggu kita dengan bersama-sama. Sebelum berdoa, kita akan angkat satu pujian di badai tofan deras. Di badai tofan deras, Tuhan perlindungan kita, Tuhan gunung batu kita. Terus bergembira bersama Tuhan. Badai tofan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai tofan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, Tuhanlah perlindunganku. Tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Ya. Menyanyi sudah, mendengar firman Tuhan sudah. Kita bersama-sama mengakhiri sekolah minggu kita. Kita akan jumpa lagi di waktu yang akan datang. Terus bersemangat, terus berkarya, terus melakukan aktivitas walaupun hanya di rumah saja. Jadi walau ada badai ada tofan yang mengganggu kehidupan kita, ingat bahwa Tuhan terus melindungi kita. Sebelum berpisah, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang lagi padamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, terima kasih juga untuk kesempatan di mana kami boleh mendengar dan merasakan firman Tuhan. Terlebih kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, walau kami harus tetap di rumah saja. Ampuni Tuhan setiap dosa dan pelanggaran kami. Selanjutnya Tuhan, kami mau berpisah, kami mau melakukan kegiatan kami yang lain, biarlah Tuhan memberkati kami. Kami juga bersyukur untuk Ibu Harji yang sudah berkenan untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan terus pakai agar beliau boleh terus menyampaikan dan memberitakan firman Tuhan, memberikan berita keselamatan yang terus menguatkan iman dan kepercayaan kami. Ampuni Tuhan setiap dosa dan pelanggaran kami. Doa kami yang jauh dari sempurna ini kami haturkan dalam pengorbanan putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi. Sampai jumpa. Immanuel.